Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Apakah kalian tahu bahwa makhluk hidup itu ternyata melakukan interaksi dengan lingkungannya loh? Sebelum kita mengetahui macam-macam interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, maka kita harus mengetahui pengertian dari lingkungan itu sendiri. Lingkungan merupakan suatu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang ada di atas tanah maupun ada di dalam perairan. Nah, di setiap lingkungannya, pasti makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri, melainkan bergantung pada makhluk hidup lainnya dan juga bergantung pada sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarnya. Lingkungan memiliki dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup atau juga disebut benda tak hidup. Sedangkan komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari semua makhluk hidup. Untuk contoh dari komponen abiotik itu ada air, kemudian matahari, suhu, ada juga batu dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari komponen biotik itu terdiri dari semua jenis tumbuhan, hewan, manusia, dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan memiliki susunan atau tata urutan dari organisasi kehidupan. Nah, untuk tahu apa saja susunan dari urutan organisasi kehidupan, yuk simak selanjutnya. Yang pertama ada individu. Individu merupakan organisme tunggal yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, individu ini merupakan penyusun ekosistem terkecil dalam satuan fungsional ekosistem. Contohnya adalah seorang manusia, seekor semut, sebatang pohon mangga, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah populasi. Populasi merupakan sekumpulan individu yang sejenis yang hidup pada suatu tempat dalam kurun waktu tertentu. Contoh dari populasi ini adalah kumpulan kambing, kemudian sekumpulan manusia, sekumpulan bunga mawar, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas merupakan sekumpulan populasi yang berbeda spesies yang hidup berdampingan sehingga terbentuk interaksi antar populasi berbeda spesies. Contohnya adalah sekumpulan rayap yang berada di dalam kayu yang membusuk. Yang keempat adalah ekosistem. Ekosistem merupakan kesatuan fungsional antara lingkungan dengan makhluk hidup yang keduanya memiliki hubungan interaksi yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dan yang kelima adalah biosfer. Biosfer ini merupakan seluruh ruang alam semesta atau seluruh lapisan yang ditempati oleh makhluk hidup. Selain itu, biosfer juga dapat diartikan sebagai seluruh ekosistem yang ada di alam semesta ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan macam-macam interaksi antar komponen ekosistem. Macam-macam interaksi antara komponen ekosistem ini terdiri dari beberapa interaksi. Ada simbiosis, kemudian rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan, dan lain sebagainya. Contoh dari simbiosis itu ada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, simbiosis netralisme, predasi, kemudian kompetisi, aleopati, dan lain sebagainya. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara dua organisme yang berbeda spesies. Contohnya adalah hubungan antara kupu-kupu dengan bunga, di mana
Kupu-kupu diuntungkan dengan adanya bunga untuk dijadikan makanan, sedangkan bunga diuntungkan dengan adanya kupu-kupu sehingga bunga tersebut bisa mengalami penyerbukan. Selanjutnya adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies di mana salah satu organisme tersebut akan dirugikan sedangkan yang lainnya akan diuntungkan. Contohnya adalah benalu yang selalu mencari makan dengan bergantung pada inang tumbuhan lain sehingga tumbuhan tersebut akan dirugikan dan benalu akan diuntungkan. Kemudian ada juga simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies di mana salah satu organisme tersebut akan diuntungkan sedangkan organisme lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya adalah bunga anggrek dan pohon yang ditumpangi. Bunga anggrek akan diuntungkan dengan adanya pohon, sedangkan pohon tidak merasa dirugikan atau diuntungkan dengan adanya bunga anggrek tersebut. Ada juga simbiosis netralisme, di mana simbiosis netralisme ini merupakan hubungan yang tidak saling mengganggu antara dua organisme yang berbeda spesies. Artinya, kedua spesies tersebut tidak akan merasa diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya yaitu capung dengan sapi di padang rumput. Capung tidak akan terganggu dengan adanya sapi, begitupun sapi tidak akan terganggu dengan adanya capung. Nah, itulah yang dimaksud dengan simbiosis netralisme. Nah, ada juga interaksi yang disebut dengan predasi. Predasi merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies di mana hubungan tersebut adalah bentuk hubungan pemangsa atau predator dengan mangsanya. Contohnya adalah harimau dengan rusa. Harimau merupakan pemangsa, sedangkan rusa merupakan mangsa. Sehingga jika kedua spesies tersebut bertemu, maka secara otomatis harimau akan memangsa rusa. Nah, simbiosis yang telah saya bahas tadi termasuk pada interaksi antar organisme. Selanjutnya kita akan membahas interaksi antar populasi. Nah, antar populasi yang satu dengan populasi yang lainnya juga mengalami interaksi, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung di dalam komunitasnya. Untuk interaksi antar populasi ini ada dua macam, ada alelopati dan juga ada kompetisi. Oke, kita masuk pada pembahasan macam-macam interaksi antar populasi. Yang pertama ada alelopati. Alelopati merupakan interaksi antar populasi yang mana salah satu populasi tersebut menghasilkan zat yang bisa menghambat pertumbuhan populasi lainnya. Contohnya di sekitar pohon walnut jarang atau bahkan tidak bisa ditumbuhi oleh tumbuhan lain. Hal itu dikarenakan pohon walnut menghasilkan zat yang bersifat toksit sehingga ketika tumbuhan lain tersebut akan tumbuh di sekitar pohon walnut, maka secara otomatis tumbuhan tersebut akan mati terkena zat toksit yang dihasilkan oleh pohon walnut. Yang kedua ada kompetisi. Kompetisi ini merupakan interaksi antara populasi yang mana populasi-populasi tersebut memiliki tujuan yang sama sehingga menyebabkan terjadinya persaingan untuk mencapai tujuannya. Contohnya adanya populasi kambing dan populasi sapi di padang rumput. Kambing dan sapi memiliki tujuan yang sama yaitu memakan rumput yang berada di padang rumput tersebut. Sehingga akan terjadi kompetisi antara sapi dan kambing untuk memakan rumput. Oke, cukup sekian pembahasan tentang materi kali ini. Untuk pembahasan tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan, itu akan kita bahas pada video selanjutnya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.